Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastio Pamungkas. Nomor NIM saya 2013 420078. Fakultas Teknik Informatika. Saya akan berpidato dengan judul Membangun Rasa Optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Dr. Sutomo. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Universitas Dr. Sutomo. Juga kawan-kawan mahasiswa sekalian yang saya cintai. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Rahmat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada seorang nabi yang tidak akan ada nabi sesudahnya, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya seluruhnya. Di dalam diri kita kadang muncul rasa pesimis, kemudian tumbuh rasa optimis. Kadang silih berkata, sudahlah, jangan ngoyo, kita nggak akan berhasil. Kata-kata seperti ini mungkin pernah kita dengar pada saat orang atau kelompok orang menyusun rencana dan target tertentu. Ada dua kemungkinan mengapa kita ini keluar dari mulut seseorang. Pertama, rencana yang kita buat memang tidak realistis. Kedua, ada orang yang selalu memandang berat setiap masalah. Alasan kedua inilah yang biasanya disebut sebagai sikap pesimis. Sikap pesimis merupakan halangan utama bagi seseorang untuk menerima tantangan. Orang yang telah terjangkiti virus pesimis selalu merasa hidupnya penuh dengan kesulitan, dan ia selalu berada dalam ketidakberdayaan menghadapi masa depannya. Hadirin sekalian, pesimis ternyata tidak ada manfaatnya buat kita. Karena itu, kita perlu menjadikan diri kita selalu optimis. Ada beberapa hal yang mungkin dilakukan membangun kembali optimisme kita, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, temukan hal-hal positif dari pengalaman masa lalu. Sepahit apapun pengalaman itu, di dalam kegagalan, sekalipun masih ada keberhasilan kecil yang tersedia, cobalah temukan keberhasilan itu dan syukuri keberadaannya. Upaya ini paling tidak akan mengobati sebagian dari perasaan hancur yang kita derita. Tapi bagaimana aku telah gagal? Buang jauh-jauh pikiran itu, karena pikiran tersebut tak akan membantu kita dalam meraih nikmat Allah berikutnya. Ingat, Allah hanya akan menambahkan nikmatnya pada orang yang mau mensyukuri pemberiannya, meskipun nikmat itu sedikit. Allah hanya akan menambahkan nikmatnya pada orang yang mau mensyukuri pemberiannya, meskipun nikmat itu sedikit. Kedua, tata kembali target yang ingin kita capai. Jangan terbiasa membuat target yang berlebihan. Kita memang harus optimis, tapi kita perlu juga mengukur kemampuan diri sendiri. Kita juga perlu menelaah lebih jeli cara apa yang mungkin kita lakukan untuk mencapai target tertentu. Ketiga, pecah target besar menjadi target-target kecil yang dapat segera dilihat keberhasilannya. Seringkali ada manfaatnya untuk melihat keberhasilan yang jangka pendek dari sebuah target jangka panjang. Hal ini
akan semakin menumbuhkan semangat dan optimisme dalam diri kita. Tentu kita harus mensyukuri apa yang kita peroleh dari capaian target-target kecil tersebut. Jangan pernah berhenti dalam hati, baru segini, tapi kita masih jauh. Sikap ini sama sekali tak membangun rasa optimis. Keempat, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari apa adanya satu kekuatan yang dapat menolong kita di saat kita menghadapi rintangan, merupakan modal dasar yang cukup ampuh dalam membangun optimisme diri sendiri. Bertawakallah tentu harus dilakukan bersama dengan upaya kita memperbaiki target dan strategi pencapaiannya. Kelima, langkah terakhir ini perlu merupakan pandangan kita terhadap diri sendiri dan kegagalan. Kita perlu lebih sayang dan menghargai diri sendiri. Jangan kita terus-menerus mengejek diri sendiri. Itu tidak baik. Aku ini orang bodoh, tidak bisa apa-apa. Ini bukanlah sikap merendah, tapi merupakan sikap ingkar terhadap kelebihan yang telah Allah karuniai kepada kita semua. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam pidato kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.